Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya kabarnya baik dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dengan membaca umul kitab. Semoga nanti pembelajaran pada pagi hari ini diberikan kelancaran, kemudahan, dan mendapatkan kemanfaatan dari apa yang kita pelajari. Berdoa dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang sholat fardu. Ya. Sholat fardu, ada yang tahu apa itu sholat? Iya, bagus. Sholat adalah dalam pengertian menurut bahasa adalah doa. Sedangkan menurut istilah, sholat adalah ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Baik anak-anak, untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita membahas tentang ketentuan sholat fardu. Ketentuan sholat fardu yang pertama yang kita bahas pada pagi hari ini adalah tentang syarat wajib sholat, syarat sah sholat, dan rukun sholat. Syarat wajib sholat yaitu satu, beragama Islam. Jadi setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, diwajibkan untuk melaksanakan sholat fardu. Jikalau ada orang Islam tidak melaksanakan sholat fardu, maka dihukumi berdosa. Syarat wajib yang kedua adalah baligh atau sudah dewasa. Jadi baligh atau dewasa ini yaitu kalau perempuan dan laki-laki biasanya maksimalnya usia 15 tahun. Tapi kalau laki-laki ditandai dengan keluarnya air sperma, kalau perempuan yaitu darah yang keluar atau disebut haid. Syarat wajib yang ketiga adalah berakal sehat. Jadi di sini syarat wajib orang sholat itu tiga, yaitu berakal sehat. Jadi kalau ada orang gila tidak diwajibkan untuk sholat. Berarti berakal sehat itu akalnya sempurna. Baik anak-anak, itu syarat wajib sholat. Kemudian syarat sah sholat. Syarat sah sholat yang pertama adalah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil apa? Hadas kecil yaitu keluarnya sesuatu dari dua lubang, lubang belakang dan lubang depan, seperti pipis, seperti berak. Itu termasuk hadas kecil. Sedangkan hadas besar adalah keluarnya air sperma atau hubungan suami istri. Itu yang dinamakan hadas besar. Itu pun harus suci. Kalau bersucinya hadas kecil cukup dengan berwudu, kalau hadas besar harus dengan mandi. Yang kedua, suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. Orang sholat mempunyai syarat sah ketika sholatnya itu harus suci badan. Badannya harus suci, tidak boleh terkena najis atau kotoran. Pakaiannya juga harus suci, tempat sholatnya harus suci. Jikalau nanti pas waktu sholat, pakaiannya terkena najis, maka sholatnya tidak sah. Yang nomor tiga adalah menutup aurat dengan pakaian yang suci. Orang sholat harus menutup aurat. Tidak boleh orang sholat itu dalam keadaan telanjang. Auratnya laki-laki yaitu baina surah wa rubah, antara pusar sama dengkul. Kemudian kalau perempuan yaitu seluruh badan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu harus ditutupi ketika mau sholat. Ditutupi dengan pakaian yang suci. Nomor 4, mengetahui masuknya waktu sholat. Jadi orang sholat itu
harus mengetahui waktu masuknya waktu sholat. Contoh sholat zuhur, tahu ini sholat zuhur. Kedua ini sholat asar, maghrib, dan sampai sholat subuh. Yang selanjutnya yang nomor 5 yaitu orang sholat menghadap kiblat. Jadi orang sholat mempunyai syarat sah yang nomor 5 yaitu harus menghadap kiblat. Jadi kalau ada orang sholat menghadap timur maka sholatnya tidak sah. Baik anak-anak, itu yang termasuk syarat sah sholat. Sekarang yang ketiga yaitu rukun sholat. Nah, rukun sholat ini sesuatu yang harus ada, harus dikerjakan ketika waktu pelaksanaan sholat. Yang pertama satu niat. Niat bisa dikerjakan ketika waktu sholat. Niatnya sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Itu jadi ada niat. Seperti niat sholat zuhur, usolli fardhu dhuhri, usolli fardhu asri, dan usolli fardhu subahi. Seperti yang ada di buku paket kalian. Yang nomor 2 berdiri bagi yang mampu. Jadi rukun sholat yang kedua adalah berdiri bagi yang mampu. Jadi sholat kalau orangnya berkuasa kemudian tidak berdiri, maka sholatnya tidak diperbolehkan, tidak disahkan. Yang ketiga yaitu takbiratul ihram. Jadi orang sholat harus mengucapkan Allahu Akbar. Itu yang namanya takbiratul ihram. Yang keempat membaca suratul Fatihah. Rukun sholat yang keempat adalah membaca suratul Fatihah. Jadi kalau orang mau sholat kemudian tidak membaca suratul Fatihah, maka sholatnya tidak sah atau dihukumi batal. Yang kelima adalah rukuk dengan tumak nina. Nah, rukuk ini harus sejajar, nggak boleh terlalu tinggi, nggak boleh terlalu rendah. Kemudian disertai dengan tumak nina yaitu antem. Tenang sejenak sambil mengucapkan subhana rabbiyal azim wa bihamdihi 3 kali. Yang nomor 6 iktidal. Iktidal ini bangun dari rukuk. Iktidal mengucapkan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, kemudian disertai dengan tumak nina dengan tenang. Yang nomor 7 sujud 2 kali dan tumak nina sujud. Nah, anggota sujud tangan, kemudian kening ya batuk itu, kemudian kedua kaki itu, terus kemudian itu ya yang apa namanya itu jempol 2 itu dipanjatkan ya, dipanjatkan. Kemudian yang ke-8 duduk di antara 2 sujud. Nah, duduk di antara 2 sujud terus kemudian disertai dengan tumak nina yaitu tenang. Yang nomor 9 duduk tahiyat akhir. Nah, duduk tahiyat akhir ini termasuk rukunnya sholat. Nah, duduk tahiyat akhir. Sebelum tahiyat akhir duduk dulu. Nah, itu duduk tahiyat akhir ini termasuk rukunnya sholat. Nomor 10 yaitu membaca tahiyat akhir. Itu at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Nah, itu ada di buku paket kalian. Nomor 11 membaca sholawat nabi pada tahiyat akhir. Itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sampai terakhir. Kemudian yang nomor 12 mengucapkan salam pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu termasuk rukunnya sholat. Kemudian yang ke-13 adalah tertib yaitu urut. Jadi mulai awal sampai akhir harus urut, harus berurutan, tidak boleh habis rukun yang kedua baru ke 1, ketiga baru ke 2, ketiga baru ke 5, itu tidak boleh. Jadi harus urut mulai 1 sampai terakhir. Baik anak-anak, ada yang ditanyakan? Oh, alhamdulillah kalau tidak ada, kita cukupi dari sini pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita sambung besok lusa dengan ketentuan sholat fardu dengan KD dengan indikator yang lain. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian anak-anak dan terima kasih ya.